Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil ijad wal imdad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina mahbub sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فازوا. اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة رحمه الله. Pertama-tama maka kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu sholat Jumat berjamaah. Selawat beriring salat pengampunan salawat tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad dan kepada keluarganya, kepada sekelumnya, dan insya Allah juga kepada kita selaku umatnya. Allah punya syekh hati besar, khususnya buat hati pribadi dan hubungnya kepada para jamaah sekalian. Untuk mari sama-sama kita meningkatkan nilai kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang hafal tuqat, takwa yang benar-benar takwa, yaitu al-intiqal awamilillah wa jitnabu nawahi, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Masyaallah muslimin, jamaah sedang Jumat Allah. InsyaAllah di kali ini akan memberikan satu tausiah agama tentang birrul walidain, berbakti kepada orang. Agama Islam sangat ramah hajat dan dikatakan hajat yang luar biasa terhadap kita umat Islam untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan kami akhir-akhir ini dengan ada tinggal kita, banyak orang tua yang usir dari rumah, banyak orang tua yang dituntut di pengadilan oleh anaknya, ada orang tua yang dijadikan pembantu oleh anak, bahkan ada orang tua yang dibunuh oleh anak dia. Alasannya pasti muncul, anak membela benar, ya anak merasa benar, sehingga orang tuanya dituntut di pengadilan yang menurut anaknya orang tuanya sampai. Tapi coba perhatikan apa yang diperintahkan agama kepada kita. Apakah agama memberitakan kepada kita untuk mempunyai orang tua yang baik, atau justru berbuat baik kepada orang tua? Ingat birru awal itu artinya berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Bukan kalian harus punya orang tua yang baik. Tapi hari ini kita sebagai tuntutan kita adalah bagaimana mempunyai orang tua yang baik. Padahal yang dituntut agama, yang dituntut Allah kepada kita, yaitu melakukan orang tua kita yang baik. Kalau bapak-bapak kami pun kita diri-diri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqulhuma uff. Maka dan Allah telah menghendaki. Maka dan telah mengatakan Allah katakan Allah ta'budu illa iyyah. Yang paling utama adalah tauhid. Jangan kamu menyembah selain illa iyyah, selain Allah. Wa bil walidayni ihsana. Berikutnya digandeng setelah berbicara tentang tauhid, langsung Allah mengatakan wa bil walidayni ihsana. Lihat kalimat ini. Kalau dalam sunnah masyarakat itu ihsan, itu namanya isi masuk. Berbeda dengan beliau hadis tafsirul Bukhari. Kalau ceritanya video, maka hadis terkait dengan waktu. Bila di waktunya dalam usul. Lalu
Sementara Fir'aun hari ini dari amin dapat. Habis saat dikatakan ihsan, asana yusif ihsan, yaitu isqastan. Artinya berbakti kepada orang tua tidak terkait dengan waktu yang lalu dia hari ini dan yang akan datang terus. Kita harus berbakti kepada orang tua kita. Dalam ayat yang lain, Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Sembahlah wala ta'budu illa iyyah, jangan engkau sembah selain dia. Wa bil walidayni ihsana, dan perlakukan orang tua kalian dengan baik. Sangat banyak alhamdulillah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, contoh ketika Nabi Sulaiman mendapatkan wahyu dari Allah akan suatu kejadian yang ajaib. Ada suatu keajaiban di pinggir pantai, di laut, di pantai. Ya, Nabi Sulaiman berangkat bersama menteri-menteri kan. Sementara pengen Nabi Sulaiman itu bukan cuma dari kalangan manusia, dari kalangan malaikat, dari kalangan jin juga. Sesampainya di pantai, Nabi Sulaiman akan kepada itu untuk menyelam ke dalam lautan. Coba lihat keajaiban apa yang Allah ikut cuma kepada saya. Menyelam ke dalamnya lautan, muter-muter laut. Nah, kembali, ya Nabi Allah, aku tidak menemukan apa. Setelah dari lautan dia menemukan apa. Karena Nabi Sulaiman memerintahkan jin yang lain untuk menyelami lautan itu. Muter-muter sama, kembali lagi tidak mendapatkan apa. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan menteri yang bernama Asif bin Barakiyah. Asif bin Barakiyah ini yang memindahkan kerajaan Sabah ke hadapan Nabi Sulaiman dalam waktu sekejap mata. Sepit, oblak aja, dan tidak ketahui. Ibrit kalah dengan Asif bin Barakiyah. Karena Asif, kayak Asif. Coba kau lihat tuh, kau jangan menang laut tau. Lihat apa yang Allah ingin tujukan, keajaiban apa yang Allah ingin tujukan kepada. Karena menyelam Asif, setelah menyelam kembali lagi sambil membawa sebuah istana diubah jadi ruangan musik yang sangat indah yang ada pintunya 4 di dalam laut itu. Dia dibawa ke dalam Nabi Sulaiman. Setelah di dalamnya ternyata ada seorang pemuda yang sedang beribadah. Nabi Sulaiman mengucapkan salam, assalamualaikum. Tapi pemuda ini karena lagi sholat ada dia. Setelah usai sholatnya dia menjawab malaikat salam. Ditanya Nabi Sulaiman, siapa engkau? Dan dengan apa engkau mendapatkan kemuliaan seperti itu? Pemuda itu menjawab, saya adalah orang yang miskin yang mempunyai 2 orang tua. Tapi sepanjang hidup saya hanya berbakti kepada orang tua saya. Saya tidak pernah membuat mereka sakit hati. Saya tidak pernah membuat mereka kejam. Karena di penghujung ayat, ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal, lalu meninggalkan aku. Semoga Allah memberikan saya umur yang panjang. Berikutnya, bapak saya meninggal. Di akhir hayatnya, mendoakan saya agar saya ditempatkan di tempat yang tidak bisa disentuh kelebihan oleh jin. Dan setelah itu, saya pergi ke pantai. Terus ada sebuah istana, saya masuk. Dan ternyata istana itu diletakkan sama di bawah laut yang sangat jauh sampai iblis pun tidak mampu untuk oleh Allah. Jadi sepanjang laut dia ibadah tanpa bisa dilihat oleh iblis, bisa datang jin. Terus kata Nabi Sulaiman, engkau hidup ayam korni itu. Pada zaman apa kau itu? Saya hidup pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi 14.000 tahun ya tinggal lautan tanpa disentuh oleh iblis dan sepanjang hidupnya di sedang ibadah. Kemuliaan seperti itu Allah berikan kepada orang-orang yang bakti kepada itu. Tetapi sebaliknya, buat orang-orang yang agung, yang durhaka kepada orang tua. Rasulullah kata kepada para sahabat, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Jadi kalau kaba'ir itu dosa-dosa besar.
Tapi kalau diangkat dari nih, itu dosa besar dari yang besar-besar. Saking besarnya dosa. Para ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa kata Nabi? Al-isyraq billah war'a walidain. Itu dosa yang sangat besar adalah syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang itu. Berbeda padilan. Padilan. Keutamaan berbakti pada orang tua itu sangat luar biasa. Begitu juga sebaliknya. Durhaka kepada orang tua itu sangat luar biasa. Dalam hadis dikatakan, unun setiap dosa ayat akhir Allah li sahibihi ila yaumil qiyamah. Kalau tidak agaknya kepada para budak sampai hari kiamat. Illa walidain, kecuali buat orang yang durhaka kepada orang itu. Karena beliau ajidu qabla lama, ba'da lama. Karena dosa atau bahwa semua orang yang durhaka pada orang tua itu bukan cuma nanti di akhirat, tapi juga sebelum meninggal. Ada apa? Di dunia Allah balasnya. Mungkin di tengah-tengah kita wajib cerita, mungkin lagi ada seorang wanita bunda itu jadi sebuah wanita, tapi kita tidak perlu meliput. Lihat saja di sekitar kita atau lihat diri kita hari ini. Mungkin kehidupan kita yang sulit, hati kita yang gelisah, rumah tangga kita yang himpil pada harta. Coba cek hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Apakah orang tua kita sudah sampai pada kita, sudah hidup kepada kita, atau justru orang tua kita marah kepada kita, benci kepada kita? Inilah kita saya tidak teman. Saya tidak tahu. Hari ini tangannya masih sampai, yang sebelah kan. Kenapa? Karena berusaha dari orang tuanya. Allah bayar ajilan langsung tes nama Allah bayar. Ketika ada anakku yang durhaka melawan kepada orang tua, langsung membayar bahkan nanti di akhirat, tapi di dunianya juga langsung ada oleh Allah Subhanahu. Jadi hari ini yang kehidupannya gelisah, yang mungkin rumah tangganya ada sering bertengkar, ekonominya ada sulit, kesehatannya ada terganggu. Hari ini kita cek masing-masing. Apa yang kita berlakukan kepada orang tua kita? Apakah mereka hidup kepada kita? Atau mereka bisa benci kepada kita? Ingat, kata Nabi Ridhawahi dari wasabtullahi wasabtullahi dari ridhonya Allah berada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga berada pada murkanya orang tua. Kita sebagai anak bagian anak yang diridhoi oleh Allah kita, atau justru sebaliknya, justru sebagai anak yang dimurkai oleh kedua orang tua kita. Jangan-jangan hari ini kita perlu mengestimakan istri kita, sementara kita menghargai orang tua kita, sementara anak dan istri kita, apapun yang diminta selalu kita penuhi. Suatu hal yang ori yang tidak. Sementara ketika orang tua kita minta, kita ulur-ulur waktunya, kita minta waktunya, apapun ketika kita beli yang kualitas yang sebenarnya terbaik, tapi yang nomor sekian. Oleh karena ini, hari jamaah sekali, saya belajar. Ayo kita melakukan hal-hal kita dengan baik. Karena bagaimanapun semua yang hadir di sini pasti jadi seorang kamu. Walaupun tentu semua yang hadir di sini dari orang tua, tapi sudah pasti jadi seorang kamu. Oleh karena ini, kalau misalkan ada anak kita yang nakal, anak kita yang tidak turun kepada kita, benerin hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena ada lagi birrul kabirul abna. Kalau orang tua kalian dengan baik, nanti kalian akan diperlakukan dengan baik juga dengan anak-anak kalian. Kalau ada ini anak kita nakal kepada kita, lihat hubungan kita seperti apa sama orang tua kita. Kalau pengen hubungan anak kita baik kepada kita, perbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Karena bagaimanapun orang tua kita
dengan jerih payah dan pengesahan kita. Hari ini kita bisa berpikir bukan karena hebatnya kita, karena hebatnya Allah kita. Lihat coba di media sosial hari ini, berapa banyak anak-anak yang diaborsi, berapa banyak anak-anak yang digong serokan, berapa banyak bayi yang ditemukan di WC. Orang tua siapa itu? Coba bayangkan kalau itu orang tua kita. Apakah kita masih bisa berpikir? Apakah kita masih bisa hadir di depan itu? Apakah kita masih bisa mempunyai suami, mencari anak, atau punya istri, punya anak? Ya, makanya kasih orang tua kita sebanyak nafas. Dan apapun tidak akan mampu kita bayar. Jangan pernah dihitung harta orang tua kita. Karena hari ini seorang anak yang menghitung aset orang tuanya langsung dibayar. Tidak bisa begitu. Ada hubungan yang tidak bisa terbayar dengan itu. Ada hubungan yang tidak ternilai oleh apapun. Karena tidak ada pilihan. Ya tidak ingin kita mengasuhnya. Coba tanya. Andai ketika dia berjuang dalam lain, ditanya, dikasih pilihan. Yang bisa selamatkan ya apa yang beribu? Apakah dia mau lihat kita sebagai apa? Ya. Aslinya iblis mau katakan, biar saya saja yang mati, saya sudah merasa ini. Biar akan saya saja yang selamatkan ini. Karena dia belum berakhir sekali. Sebegitu punya orang tahu kita menjadi bisa. Tapi hari ini balasan kita berikan kepada orang kita jauh dari apa yang mereka berikan kepada kita. Makanya harus berdoa. Rogi mau sampai 3 kali Nabi mengatakan rugi mau rugi jangan rugi kau siapa yang rugi ya Rasul mata ada rakaat yang kita ada atau kira malam kita sudah dijantai kata Nabi sungguh rugi sesama orang yang masih mempunyai kedua orang tua atau salah satu dari keduanya sudah walau dia dahulu jannah lalu orang itu tidak masuk surga. Ketika hari ini kita masih dan orang tua yang sedang bersama dan masih hidup orang tua kita pun itu kunci surga adalah rugi kalau tidak masuk surga. Lakukan dengan baik apalagi ketika orang tua kita sudah kalau sudah meninggal berikan hak. Apa hak orang tua yang meninggal? Anis baru lagi doakan. Makanya jangan setiap doa kita itu tidak diserahkan orang tua kita. Setiap istighfar, astagfirullahaladzim, wali-wali. Setiap kita minta ampunan, ajak orang tua kita. Was'alhan, doanya nggak pernah mendoakan dirinya sendiri. Sampai meminta ampun sekali. Ketika lagi meminta ampun kepada Allah. Was'alhan hanya memintakan ampun kepada orang tua aja. Tidak memintakan ampun kepada diri. Ketika ditanya oleh ibunya, kenapa engkau tidak minta ampun untuk diri? Kenapa engkau hanya minta ampun kepada ibu? Apa jawabnya? Was'alhan. Ketika ibu itu selesai, karena itu Allah dipilih Allah itu. Ketika orang tua kita hidup kepada kita, maka selesai urusan kita. Alhamdulillah. Dosa insya Allah akan diampuni ketika orang tua kita ini. Alhamdulillah insya Allah semuanya. إذا جاء رزق الله والترزق عندنا سنحول وكثير لا يعصر فسبح بحمدك واستغفر إنه كان توابا فاستغفر ربك إنه كان غفورا رحيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. ربنا توكلنا إليك فإنك تحب المتوكلين، ربنا أسلمنا إليك فإنك تحب المسلمين. اللهم اقبض الأمر إليك فإنك تحب المتقبلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.